Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat jejak spiritual. Kembali lagi bersama kami, saya Sunir, saya Zetni, dan saya Hafiz. Jadi, alhamdulillah pertama kali kami membuat video pertama malam pertama dengan video pertama kami lokasi di makam leluhur kita, makam Ratu Sepudak. Beliau adalah raja Hindu, yang berada di lokasi dusun Kota Lama, Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Baik, langsung kita bisa lihat untuk di kompleks pemakaman beliau. Di situ ada yang namanya sumur. Nah, kita lihat sumurnya. Nah, itulah sumur di komplek pemakaman beliau, Ratu Sepudak. Jadi itu udah diperbaharui, bisa kita lihat dalamnya. Dulu sebelum diperbaharui, masih segi, masih segitu, masih ada penutupnya. Itu udah diperbarui, agak ditinggikan. Dan konon katanya, kalau ada orang baik, hatinya kata orangnya, konon katanya, air sumurnya akan dalam, mudah diambil katanya kan. Sudah dengar ya? Baik, alhamdulillah suah dengar ya. Sudah dengar ya. Sama juga. Jadi katanya pun ada orang baik hatinya, airnya akan dalam katanya. Itu ada dulu, ada penutupnya kan. Ada penutup. Jadi jangan sampai salah pemahaman ya. Orang kan katanya kan, itu air keramat katanya, bisa nyembuhkan penyakitnya kan. Sebetulnya kita sedikit pemahaman. Jadi air itu sebenarnya dikatakan air berkah. Kenapa dikatakan air berkah? Karena ketika orang ziarah ke makam beliau leluhur kita, jadi doa orang yang berziarah ya, Allah turunkan rahmat. Jadi airnya pun kena rahmat juga, kena berkah juga. Jadi insya Allah semuanya berkat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada intinya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat kemana? Menuju makam. Nah, itulah makam beliau ya. Jadi kita kerajaan Sambas identik dengan kain kuning, Jadi itulah makam beliau. Jadi konon kata orang kan, dolok makam beliau rendah ya kan. Sudah dengar ya? Sudah dengar dolok makam beliau rendah kan. Tapi makin lama makin tinggi. Dan juga saya waktu lagi kacik dengar juga, ya kan? Katanya beliau tuh konon katanya kan dikatakan pokoknya banyak orang sejarahnya banyak dibuat lah, ditambah-tambah. Biasalah menurut orang kemari kan ya, dari mulut ke mulut ya, masih yang namanya Google, yang namanya media sosial dan sebagainya. Nah, disitulah jadi sedikit pemahaman. Jadi jangan sampai salah niat kita ketika berziarah ke makam beliau. Jangan sampai salah artikan. Jadi intinya kita cukup mendoakan beliau semoga tenang ya, tentunya. Nah, masih ada bekas-bekas orang ziarah ya kan. Bisa mengikuti orang Melayu ziarah pakai daun pandan. Ya. Ya ada kayu-kayu tua. Nah kita bisa lihat di sini ada tulisan masa pemerintahan beliau.
Nah, di situ kita bisa lihat ada pelang, ya, pelang makam Ratu Sepudak, ya kan. Masa pemerintahan dari tahun 1497 sampai dengan tahun 1510 di Kota Lama, ya kan. Gila, teh santai dulu. Rasanya siap. Jadi intinya makam itu disebut makam keramat. Ngapain disebut makam keramat? Ya, biasanya mun keramat kan istilahnya ada yang mengatakan ini ada sebuah makam, ya kan? Ataupun ada lokasi petilasan. Mun orang Jawa nyebutnya petilasan. Pun kita orang kampung kita nyebutnya tempat persinggahan. Nah, tempat dia singgah ataupun tempat dia beristirahat, ya kan. Dan konon katanya tempat peristirahatan beliau beliau Ratu Sepudak raja kita di Bukit Piantus, tempat istirahat beliau, tempat beliau berhenti, ya kan, istirahat dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita orang kan kebanyakan kan tempat keramat angker ada banyak hantunya, ya kan. Salah sebenarnya. Justru kenapa dikatakan tempat keramat? Karena tempat yang sakral yang harus kita hormati, kita jaga adab, jaga akhlak kita. Dan seharusnya adab kita yang pertama adalah diusahakan sebisa mungkin kita ketika masuk ke lokasi makam yang keramat, kita harus bersuci. Karena apa? Kita kan manusia kan dan luput daripada dosa. Nah, untuk menjaga adab tadi harus bersuci. Dan kalau bisa pakai pakaian yang menutup aurat, ya, yang bersih, wangian juga. Ya. Sekilas pokoknya tentang makam Ratu Sepudak, semoga dapat kita pahami dengan betul. Jangan sampai kita salah memahami arti dari keramat tadi. Tentunya kita dapat dan juga kita mengenal juga leluhur kita lebih peduli dengan beliau. Dan saya pun alhamdulillah sangat bersyukur tentunya makam beliau udah terawat. Terima kasih bagi yang udah merawatnya. Nah.